Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menilai lumbung pangan atau food estate yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal. Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Baca Pres Koalisi Perubahan Caimin nih, mengkritik salah satu kebijakan yang kebetulan Pak Prabowo yang menjadi penanggung jawabnya, yakni soal food estate. Marahlah kader dari Gerindra atas pandangan Caimin itu. Dulu waktu masih jadi satu di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Caimin diem saja loh, bergandengan tangan mesra banget, gak ada senggol-senggolan. Setelah enggak jalan bareng loh, proyek food estate disenggol sama Pak Caimin, ya marah kadernya. Seperti kita tahu nih, Pak Prabowo jadi penanggung jawab proyek food estate di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas nih, Kapuas Hulu dan Pulau Pisang. Di lokasi tersebut gagal terjadinya panen raya padi maupun singkong. Sementara Caimin mengatakan produktivitas pangan tidak digerakkan melalui food estate. Namun sejatinya program yang dicanangkan Presiden ini baik banget nih. Hanya beberapa kementerian yang diserai tanggung jawab itu tidak melaksanakan dengan baik. Ahmad Muzani berdalih, pekerjaan food estate adalah program Presiden sehingga semua harus ikut bertanggung jawab. Tentu dalih Pak Muzani tidak pas. Menteri memang menjalankan apa yang jadi visi misi Presiden. Dan Menteri tidak boleh punya visi misi sendiri. Memang benar nih, Pak Prabowo bukan membidangi pertanian. Dan program ini tersebar di beberapa tempat, dibagi ke beberapa kementerian. Mengapa di tempat lain bisa berjalan efektif, sementara yang di bawah kendali Pak Menhan ini gagal? Dalam perspektif Caimin nih, peningkatan produktivitas pangan harus melewati pengorganisasian pengelolaan lahan, melibatkan lahan dan tanah milik petani. Prakteknya di lapangan, jika hanya mengandalkan lahan milik petani, tidak bisa optimal. Petani seringkali menanam tanahnya dengan kebiasaan yang sudah turun-temurun ini, kayak leluhur ini bertahun-tahun. Jadi mengandalkan lahan petani tidak bakal mencapai titik tertinggi dari hasil pertanian itu. Upaya pemerintah membuka food estate jelas memanfaatkan lahan, misalnya di Kalimantan, itu mengoptimalkan lahan tidur atau lahan gambut untuk menambah produktivitas hasil pertanian. Kebijakan ini sebenarnya bukan kebijakan baru, melainkan kebijakan yang sudah dijalankan sejak Orde Baru. Kurang optimalnya implementasi food estate disebabkan pihak yang diserai tanggung jawab tidak mengoptimalkan sumber daya dengan baik. Saran Caimin untuk intensifikasi lahan pertanian sebenarnya tetap berjalan, tapi terbukti hasilnya tetap tidak mampu menghasilkan stok pangan yang melimpah. Caimin melihat faktor eksternal, terutama cuaca, cukup berpengaruh dalam produktivitas. Dalam pertimbangan pemerintah, pelibatan kementerian non-pertanian itu jadi jalan lain agar produktivitas pangan bertambah. Nampaknya memang mau menyerahkan tanggung jawab produktivitas hasil pertanian pada kementerian yang dipimpin politisi tidak efektif. Mereka tidak memahami tujuan besar Presiden. Mengapa mereka perlu dilibatkan? Sehingga substansinya bukan pada urusan pertanian melulu, tanggung jawab kementerian pertanian ini. Inilah pentingnya politisi kita memahami tugas-tugas yang diberikan. Tidak pas bila kemudian muncul salah satu salah-salahan, termasuk Caimin ini yang dari PKB nih. Berhasil atau tidaknya swasembada pangan itu
juga bagian tanggung jawab dari PKB. Mengapa? Kader PKB kan menjadi Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Mereka itu termasuk bagian ujung tombak dari produktivitas hasil pertanian itu. Tidak otomatis secara mudah menyalahkan atau melemparkan beban pada kementerian lain. Seperti tadi. Ya, seperti tadi. Yang dia katakan, pemerintah juga harus melibatkan perusahaan dan para petani. Tetap akan gagal bila Kementerian Desa tidak mendorong dan menggerakkan petani. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, utamanya soal infrastruktur pertanian. Nah, cek saja nih, selama 9 tahun, pemerintah Pak Jokowi ini ada beberapa waduk dan bendungan yang dibangun. Belum lagi jalan pertanian atau pembangunan irigasi sawah. Dan masih banyak lagi loh. Fungsinya apa? Salah satunya penyediaan air untuk mengaliri sawah persawahan itu. Inilah potret politisi kita. Kalau jelang Pilpres menggunakan isu-isu yang sejatinya mereka terlibat di dalamnya, namun seakan-akan ini bukan kesalahan mereka. Perdebatan soal food estate nih, mestinya bisa lebih maju lagi. Misalnya, tentang apa yang sudah diupayakan di inovasi atau terobosan apa yang mereka lakukan di Kementerian Desa maupun yang dijalani Pak Prabowo menangani food estate di Kalimantan Tengah. Kalau di sumber daya alam, pembangunan infrastruktur pendidikan, transportasi terlihat berkembang pesat. Kenapa di pertanian belum terlihat ada perubahan? Memang sih soal stok beras nih dalam 8 tahun relatif aman lah kita. Tidak ada impor dari Vietnam maupun Thailand ini. Dan selama 8 tahun itu cuaca cukup baik. Makanya produktivitas padi bisa terjaga nih. Tahun ini kayaknya lumayan berat. Selain faktor badai, kemarau juga lebih panjang. Kita sudah di akhir September, namun belum ada hujan ini. Belum ada hujan. Hujan belum kunjung turun ini. Otomatis menambah daftar panjang tantangan produktivitas pertanian. Pak Prabowo dan Kemenham tidak bisa lepas tangan. Harus ada upaya yang serius membenahi ini. Jangan biarkan lahan mangkrak tidak dimanfaatkan. Dibiarkan nganggur begitu saja. Ojo. Kalau tidak bisa, bagaimana mau jadi presiden pengganti Pak Jokowi? Sementara sektor pertanian itu salah satu adalah andalan Indonesia nih. Sektor pertanian itu andalan loh di Indonesia. Kita memang butuh presiden yang bisa mengerti apa sih sesungguhnya tantangan besar pertanian ini. Di sisi lain, ketersediaan pangan kita masih belum mampu membuat cadangan dalam rentang waktu yang panjang. Apakah berbagai program infrastruktur bidang pertanian yang sudah jalan kurang menunjang atau ada faktor yang lain? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, sampai jumpa lagi.